Oh, ini area pertama ya, Ya, Kak? oke. Jadi area pertama ini kita fokusnya ke mainan-mainan yang emang cuma mainan doang, non karakter toys gitu. Oh, Nanti iya saya bakal betul. jelasin lebih lanjut ke belakangnya. Ini si kotak ini nih kayak apa ya, digebrukin aja lah semua barang-barang yang dari 80-an yang nggak masuk ke kategori lain gitu, jebruk ke sini. Oh, Jadi kayak pendahuluannya lah ini. oh iya betul. Dari Sebelah sini, bisa macam-macam juga ya, Kang, ini. iya. Sebelah sini kita punya ini kayak apa, replika yang mewakili toko mainan pasar. Kalau zaman dulu tuh kita masih ngalamin, jadi yang di dekat pasar kayak Pasar Baru atau Pasar Kosambi itu ada toko-toko kelontong tua gitu ya, yang punyanya biasanya koko tua gitu, dan terus dijual pisau lipat, sumbu kompor, lilin gitu, dan mainan. Tapi mainan-mainannya biasanya mainan-mainan kayak gini nih, mainan-mainan murah kalau yang kayak gitu. Kita ada berbagai macam display diecast. Ini saya bisa ngasih tahu sejarah diecast dunia cuma dengan display ini. Dalam satu display ini ya? Uh-uh. Iya. Total ada berapa ini mobil kira-kira mainan? Kalau yang mobil saya nggak tahu ya, sekian ratus deh kayaknya. Nah, kalau total mainan di sini kita ada sekitar 3.300 item. 3.300 item. Kurang lebih. Nah, biarpun asli, yang benarnya saya belum sensus lagi. Jadi masih diecast. Kalau sebelah sini ini adalah ini kayak replika ruang TV gitu. Kenapa Tempo kita bikin dulu replika ya. ruang TV? Ya, karena dia kayak bakalan mulai dari titik ini ke belakang itu kita bakalan ngelihat mainan-mainan itu berdasarkan satu karakter gitu. Jadi kayak berdasarkan komik atau film atau games gitu. Jadi kita punya ada exhibit macam-macam media gitu. Kalau sekarang kan kita taunya ya apa namanya Netflix atau YouTube gitu. Kalau zaman dulu ya kita nonton film-film yang ntar kita bakal lihat mainannya itu dengan kaset video gitu kayak gini. Ini video VHS, ini Betamax, itu video 8, atau kalau lebih tua lagi ini ada juga yang real buat proyektor 8 mm. Terus dari semua yang analog ini lalu naik ke yang zaman digital, ini Laserdisc. Sekarang mungkin sempat ngalamin nggak kamu Laserdisc? Enggak. Kita Laserdisc 90 lah, 90-an ya, 90 awal kalau Laserdisc. Terus dari Laserdisc naik ke piringan yang kecil, itu mulainya dari VCD, DVD, terus kalau sekarang mungkin Blu-ray dan lain-lain gitu ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya yang data, zaman dulu kita masih punya disket yang 5/4, terus jadi 3,5, dan larinya ke CD juga. Gitu. Nah, kalau ini saya ngalamin. Di sini ada majalah juga ya? Kalau yang kotak ini dia kayak sesuatu yang lebih tua sih, bukan 80-an. Ini kayak 60-70 lah. Kebetulan kita kayak ngedapetin benda-benda yang lebih tua. Sebelah sini, sebelah kanan kita ada macam-macam ini ya, mainan dari berbagai kategori. Ya, sebelah sini kita ada robot-robotan baterai. Jadi yang ini zaman dulu populer banget. Jadi dia kalau dikasih baterai dia bisa jalan sambil ntar ada ininya apa namanya, ada proyeksi. Iya, ada proyeksi. Ya, ada kayak TV Ikonik gitu lah. ya. Tapi ini zaman dulu kan belum ada ya TV layar kecil kayak gitu. Jadi ini emang beneran ada gambar pakai piringan selofan, terus ada bohlam kecil di dalamnya. Jadi waktu dijalain si piringannya itu muter, dia akhirnya jadi proyeksi gambar ke depan gitu. Tuh, terus ini juga kayak ini jenis-jenis mainan baterai juga. Tapi kalau yang ini rada menarik karena ini buatan Jepang asli gitu. Oh, ini Jepang asli. Ini anjing-anjingan Oh, yang ini, anjing-anjing terus ini. kayak ini mobil-mobilan baterai ini Jepang asli. Yang ini kalau dinyalain dia bisa keluar asap dari belakangnya. Kalau yang anjing itu bisa jalan sambil bunyi gitu. Oh, berarti yang Jepang tuh yang anjing ini aja ya? Ya, yang mobil ini juga. Mobil? Ini sini ada satu, ini mobilnya juga asli. Kayaknya kalau yang di sini sih yang asli semua kalau nggak salah. Kalau sebelah sini kita punya macam-macam building toys. Lego Orang ya? Indonesia sih tentunya kita semua paling kenal pertama itu Lego. Iya betul. Tapi ini Lego yang zaman dulu nih. Ini Lego. Kebetulan kalau ini saya punya warisan sih dari kakak saya. Oh, dari kakak. Jadi ini zaman dulu orang-orang Lego tuh kayak gitu. Kan kalau yang sekarang kita kenalnya gini, Iya, kecil-kecil iya. gitu. Kecil, Nah, kalau kecil. zaman dulu tuh sebesar ini. Terus badannya kita mesti ngerakit sendiri. Iya Ini betul. Lego. Terus yang sebelah sini ini namanya Tente. Tente ini buatan Spanyol, tapi entah kenapa dia sangat populer di Indonesia dan Israel pas tahun 80-an gitu. Tente kalau ini yang namanya Lesi. Kalau Lesi ini dulu dijual cuman via MLM. Oh,
banyak yang lucu-lucu gitu sih dulu. Ini yang sampai sekarang masih bisa kita dapat. Ini Iya. adalah kayak ini Lego curah lah, ini Lego orang melarat kalau di Jepang. Karena ini kita biasanya belinya dari tukang aroma manis yang kayak sepak. Dapat gitu, hadiah 50 ya? Nggak hadiah sih, emang beli. Dan emang murah banget karena buatan lokal dia. Tapi kalau kita punya cukup banyak, sebenarnya kita bisa bikin apapun juga. Iya betul, tidak hanya pesawat aja ya, seperti ini gambar pistol juga ada ya. Nah ini nih yang ikonik monyet-monyet ini. Oh itu ya, nah, itu juga sama, dia bisa goyang-goyang gitu, sambil ngeluarin suara-suara monyet juga. Ini replika Kalau itu bangunan itu rumah boneka aja. Oh, rumah boneka aja. Rumah boneka tua sih itu. Sama sekitar 70-an sebenarnya kalau itu. Ada Popeye juga ya ini. Kenapa? Ada Popeye. Itu Viewmaster. Pernah ngalamin ya Viewmaster? Enggak. Jadi dia gambarnya kayak gitu tuh piringan. Jadi biasanya dalam satu cerita itu kita dapat 3 piringan gambar itu kita masukin ke dalam alatnya, terus kita lihat dia keluarnya itu 3 dimensi gitu, stenografi. Nah, jadi karena kan yang kiri sama kanan tuh agak beda dia. Jadi yang pas kita ngelihat ke situ emang kelihatannya kayak hidup. Iya. Kalau versi yang lebih mahal, yang ini Talking Viewmaster, dia selain keluarin gambar 3 dimensi, dia juga bisa keluar suara, bisa ngomong. Jadi dia tuh pakai teknologinya sama kayak piringan hitam, yang plat ini nih, yang bulat di belakangnya buat suaranya. Jadi dia piringan, terus dia nanti ada jarum kecil di dalamnya. Waktu pas kita play, dia si jarum itu bakal baca kayak kita lagi baca piringan hitam aja. Ada suara ya? Ada suara, jadi apa ya? Biarpun mereka belum punya yang namanya speaker, microchip atau segala macam, iya, tapi kita tetap bisa punya experience yang gambar 3 dimensi dan bisa ngomong gitu. Oh iya. Itu lumayan ini sih, lumayan dahsyat gitu kalau buat mas-masan. Nah kalau yang di atas ini apa Kang? Itu macam-macam mainan-mainan ini deh, mainan-mainan. Kalau ini dia kayak pistol-pistolan pakai baterai gitu, bisa bunyi tek gitu. 2 barang ini nih kayak spesimen jenis mainan diproduksi sama satu perusahaan namanya Blue Box. Blue Box itu dia dijualnya di Inggris, tapi sebenarnya dia produksi Hong Kong gitu. Dia punya macam-macam dia kayak brand mainan yang mainan generik gitu lah. Iya. Jadi kayak ini mainan dokter-dokteran, terus yang itu mainan helikopter, yang itu dia kayak gedung parkir itu bisa dipakai buat main sama mobil-mobilan diecast kayak gini. Padahal dia sendiri dia nggak bikin mobil-mobilan gitu, cuman dia bikin si aksesorinya gitu. Nah saya ngalamin itu. Oke, ini lanjut. Ini kita sekarang ada di area 2 dari museum. Nah, kalau tadi kan saya bilang ini udah masuk ke karakter. Nah, yang di sini memang hampir semua mainannya itu berdasarkan sesuatu. Jadi kayak mainan dari film, dari kartun atau dari apa. Sebelumnya tadi sebelah kiri itu kita ada display macam-macam mainan pistol-pistolan, mulai dari yang bawah itu pistol air, yang kanan ini pistol pakai obat petasan, terus ada juga pistol yang bisa nembak pakai peluru karet yang bisa nempel di kaca. Kalau yang sebelah sini yang udah lebih serius tampangnya ini kayak cikal bakal airsoft lah. Kalau display yang ini adalah display mainan dari hadiah permen. Jadi zaman dulu kalau kita pergi belanja ke supermarket, di dekat kasirnya tuh banyak dijual permen-permenan yang sebenarnya dalamnya mainan kayak gini. Iya. Permennya sih basa-basi banget, kayak kalau dibuka cuma ada karet kecil satu. Iya. Ini sebenarnya cara mereka jual mainan supaya bisa masuk ke toko makanan gitu. Salah satu teknik marketing juga ya. Kalau sekarang mungkin ini deh Kinder Joy. Iya, Kinder Joy. Ini Kinder Joy kan cuma gitu doang. Tapi kalau zaman dulu tuh macamnya tuh kayak gini gitu. Kan kalau Kinder Joy ya mainannya ya gitulah, kecil-kecilan. Ini juga sama, ini permen karet. Ini ada permen karet kecil, tipis, tapi di dalamnya selain permen karet kamu bakal dapet kartu gambar Ultraman sama ininya stiker gitu. Oke, kita lanjut. Hampir semua mainan yang di sini berdasarkan karakter Amerika, makanya kita selain bilang ini ruang Amerika, kita juga bilang ini ruang TVRI. Karena semua film-film kartun Amerika yang diputar itu dulu kita cuma bisa lihat di TVRI. Iya. Kenapa? Karena zaman dulu TV emang cuma ada TVRI. Iya. TV pertama ya. Pas
pas menjelang 90 lah baru ada yang apa RCTI di Jakarta, terus TPI, tapi Iya, itu kan TPI. kayak udah kemudian gitu ya. Di sini kita punya macam-macam karakter. Ini ada dari serial namanya Centurions, ini namanya Visionaries, ini Thundercats, dari Rainbow, Captain Power, Powerlord, Aliens, itu ada Robocop versi kartun, dan lain-lain. Kalau ini macam-macam ini deh. Kalau kita sekarang kenal Marvel. film-film Marvel, nah ini mainan-mainan mereka waktu yang 30 tahun yang lalu tuh kayak gini gitu. Buat beberapa sih udah beda banget ya bentuknya. Iya ya, dari mulai Superman. Ini ada komik. Jadi zaman dulu Indonesia tuh kan terbit komik DC, komik Marvel tuh ada, tapi itu bajakan sebenarnya. Cuman ya dijual bebas aja gitu. Ini yang kanan, ini adalah komik lama, terbitan penerbit namanya Cipres, CP itu kan simbolnya. Kalau yang kiri kemudian saya berhasil nemuin komik yang sama yang beredar zaman dulu di Indonesia, tapi yang versi aslinya yang masih bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Jadi dari kita bandingin antara kedua ini, kita bisa lihat bahwa komik yang Indonesia itu lebih unggul dibandingin yang asli Amerika, karena kalau yang Indonesia berhadiah stiker dan sepeda mini. Yang Barat nggak ada hadiah. Iya, nggak ada hadiah apa-apa. Ya, ini masih Amerika juga. Ini semuanya serial yang diputar di TVRI dulu jam 4 sore. Police Academy, Silverhawks, Brave Star. Ini salah satu yang paling keren dulu MASK. MASK. Jadi ceritanya ya kayak pasukan rahasia anti teroris gitu. Senjatanya mereka pakai mobil, tapi mobilnya tuh nanti bisa berubah jadi kayak senjata tempur gitu. Kalau yang sebelah kiri, ini ada beberapa diorama. Ini dari IP mainan yang ininya banyak, yang apa namanya karakternya banyak. Kalau yang paling besar ini Master of the Universe. Dia kayaknya hampir 100 deh si karakternya kalau kita punya lengkap. Dan ada markas-markasnya juga. Sebelah situ itu kura-kura ninja. Kalau mereka kan masih beken sampai sekarang. Terus sebelah sini kita punya replika tukang gerobak arum manis. Nah, cuman yang ngebedainnya ini dari gerobak arum manis yang kita masih bisa lihat sekarang adalah ini isinya murni mainan-mainan yang cuma bisa didapetin di era 80-an. Jadi kayak contohnya si buku-buku stiker-stiker ini karakternya yang emang lagi beken zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang sih kayaknya udah bakalan nggak mungkin ada lah. Iya, kirain Nah, ini. saya ini lato-lato. Ini tadi yang saya bilang. Oh, yang bisa di yang Lego melarat Lego, tadi. iya. Nah, itu dulu dijualnya kayak gini nih. Iya. Murah banget, tapi ya setiap hari kan, kalau setiap hari beli mungkin lama-lama jadinya gede juga banyak. Iya. Tuh, terus turun lagi. Nah, hati-hati di sini. Ini tadi hujan gede banget. Sini bocor belum sempat video. Iya, hujan. Oke, ini adalah area 3. Jadi kalau area 3 itu kita fokusnya di mainan Jepang, terutama robot-robot Jepang dan Star Wars. Terus ada juga kayak pojok video games. Oh, ada pojok video games ya. Oh. Jadi kalau Jepang tuh emang sangat terkenal sama mainan robotnya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Amerika tadi kita ngelihatnya action figures plastik yang simple-simple, kalau mainan Jepang tuh kebalikannya. Jadi ini adalah mainan kebanyakan bahannya dari besi, terus sangat rumit. Kayak hampir semua mainan di sini dia bakalan bisa berubah atau pecah jadi beberapa bagian, atau bisa nembak ini nembak itu. Pokoknya banyak fiturnya gitu. Itu kayak ngejelasin filosofi antara Jepang dan Amerika yang beda gitu. Kalau mainan Amerika tuh murah, tahan banting, warna-warni, tapinya fiturnya terbatas, geraknya kayak cuma bisa tangan doang, kepala doang muter, tapi temennya banyak. Jadi kayak mainan Amerika itu lebih ke tentang ngelengkapin. Jadi kayak misalnya tadi ya mainan He-Man itu lengkapnya ada 100 action figures. Jadi mainan Amerika itu lebih tentang
beli satu terus nanti beli lagi beli lagi. Kalau Biar mainan ada Jepang- temennya ya, biar komplit gitu ya. Jadi ntar jadi pasukan banyak kayak gitu ya. Kalau mainan Jepang tuh dengan harga yang sama dengan banyak mainan Amerika mungkin cuma dapat satu robot Jepang. Nah, tapi kayak misalnya si robot ini ya, robot ini dia tuh tangannya bisa nembak, dia punya banyak senjata, ada pedang, ada tameng segala macam. Terus si robotnya itu bisa berubah jadi 5 buah motor yang berbeda. Jadi dia tangannya jadi motor, tangan kanan kiri badan kaki itu jadi motor kepisah semua. Kalau ini bisa berubah jadi pesawat, satu pesawat satu mobil dua motor. Yang ini bisa keluar 3 pesawat kecil dari badannya yang bisa ngebentuk robot yang lebih kecil lagi. Yang ini kayak boneka Rusia, dalamnya ada robot yang lebih kecil, dalamnya ada yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Kalau yang ini bisa berubah jadi dinosaurus. Kalau dia ngegabung sama si kereta bawahnya itu. Ya gitu deh, jadi kayak hampir semua mainan yang robot-robotan Jepang di sini itu ada sesuatunya yang bisa keluar, ngebuka dan lain-lain. Jadi bisa beberapa bagian ya. Betul, berarti cara pemikiran yang beda. Iya betul. Nah, kalau sebelah sini, ini adalah koleksi Star Wars kita. Jadi ini adalah koleksi seluruh pernak-pernik dan mainan Star Wars dari masa ke masa, mulai dari pertama kali ada tahun 77. Anakin ya. Anakin betul. Apakah kita ada mainan Anakin di sini? Lucunya malah nggak ada. Yang saya punya itu ini. Ini adalah yang di belakang ini kan Darth Vader. Darth Vader itu kan Anakin ya. Iya. Anakin Skywalker. Di sebelah kiri itu dia adalah wujud Anakin Skywalker yang kalau andai dia tidak jadi Vader gitu. Tapi dua ini adalah penggambaran Anakin di film Star Wars yang awal-awal, yang 3 film pertama gitu. Yang masih tahun Ya tahun 77. Iya 77. Film Star Wars pertama itu 77, yang kedua 80, yang ketiga 83. Jadi A New Hope, Empire Strikes Back sama Return of the Jedi. Kalau yang selanjutnya itu baru ada lagi tahun 97 waktu 99 waktu keluar film Phantom Menace. Ini dari The Official Fans-nya. Ya, jadi ini adalah surat dan kartu anggota saya. Waktu saya kecil saya ngedaftar jadi member ini official. Oh, jadi apa? Nih. Jadi dulu kita ada dulu tuh ada mainan yang saya punya, terus di belakang itu ada formulir yang bergabung lah kayak gitu. Ya terus karena saya kepengen kayak gitu, saya minta ke ibu saya, terus ya udah peran ibu saya Mengizinkan. Iya, kamu kan punya tabungan, ambil aja uang dari tabungan kamu pakai buat bayar gitu. Jadi dulu tuh mesti bayar $9. $9. Terus yang kita mesti ke bank niaga tuh di Dago, saya ingat dulu. Ke bank kita beli money order, jadi yang kita kasih uang, terus mereka bikin kita check gitu, bisa diuangkan dimanapun di dunia. Terus si money ordernya masukin ke amplop, terus dikirim ke Amerika. Kira-kira setengah tahun kemudian tiba-tiba ada paket datang, isinya ada surat ini, terus ada kayak tabloidnya mereka, newsletter, terus dapat ini kartu anggotanya, dapat badge, dapat stiker, sama dapat poster ini nih, yang gede. Ukuran berapa ya ini? Ya ukuran poster. Tapi beneran yang harus sabar gitu. Kalau kita kan sekarang segala macam harus instan. Setengah tahun yang sampai saya nyanyi udah lupa gitu semuanya. Oh, udah lupa. Kayak mungkin antusiasnya udah lumayan menurun ya. Kalau yang ini adalah koleksi action figure Star Wars yang pertama keluar. Jadi ini keluaran tahun 77 sampai 85 deh yang di sini. Jadi mainan Star Wars yang terus kemudian saya nggak tahu udah dibikin berapa puluh juta piece di seluruh dunia sampai saat ini. Sampai hari ini kan nggak pernah berhenti ya, mereka keluar terus. Nah ini kayak 90 figur pertama yang ada. Dari berbagai macam karakter ya. Ya, tapi dulu kan emang filmnya cuma ada 3, jadi ada 3. Ya udah ini beneran yang semua karakter dari film sampai yang nggak penting-penting sampai udah dibikin sampai mereka bingung sendiri mau bikin apa lagi. Pemain figuran gitu ya, jadi sampai Nah, dibikin. figuran-figuran yang keluar. Ini contohnya ya.
di lemari ini ada satu yang nilainya paling tinggi deh, paling berharga gitu. Yang mana tuh? Nah, kamu bisa nebak kan? Yang ini. Enggak sih. Berapa kali kesempatan buat nebak? Terserah. Ini nih. Oke, masih salah. Clue dong, di ini berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jajaran yang ke-6. Oh, berarti yang ini. Yang putih. Oke, kenapa kamu mikir dia? Karena terlihat lebih, kalau misalnya dibanding yang lainnya kan ada karakter gitu, sedangkan sebenarnya ini tuh sama kayak ini nih. Tetapi karena clue-nya kan ada di sebelah sini. Ini yang paling menarik gitu. Sebenarnya hampir tepat sih, hampir tepat karena kamu benar. Ini adalah salah satu yang putih value-nya tinggi. Tapi kalau yang paling tinggi itu bukan dia. Yang paling tinggi itu ini. Karena ada ini ya koin. Enggak sih, sebenarnya beberapa dari ini mestinya ada koin, tapi yang saya punya cuman ini ya 1, 2 ada yang ada koin. Dan kalau ditanya dia tuh apa gitu, kamu kalau nonton film Star Wars gitu, Nabi Jedi itu bakal ada adegan yang hero-nya masuk ke satu bar, terus di bar itu di bar tuh ada orang-orang yang lagi minum, terus sekelebat itu ada si makhluk ini, dia lagi minum di meja sendirian, terus udah pemain figuran. Nggak penting banget ya. Iya. Nah cuman kalau di kalangan kolektor biasanya selalu kejadiannya kayak gitu. Jadi dia kan dibikin tuh udah terakhir waktu dia keluar tuh Star Wars tuh udah sangat turun pamornya, terus ya dia juga kan karakter yang nggak penting, jadi nggak ada yang mau beli dia. Iya betul. Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang minat, kayak mendingan Luke Skywalker, iya Skywalker, Han Solo gitu kan, Princess Leia gitu kalau kepengen punya figur kan. Tapi ini kan nggak penting banget gitu, bahkan namanya dia aja nggak ada gitu, Yakfis dibilangnya, padahal bukan itu namanya. Nah karena figur ini nggak laku, akhirnya sama pabrik Kenner mereka ngeproduksi cuma sedikit, jadi di-cut cuma sedikit. Apa yang terjadi kalau barang cuma sedikit? Langka. Iya langka. Akhirnya ya berpuluh-puluh tahun kemudian dia jadi kayak salah satu mainan Star Wars yang paling susah. Oke, sebelah sini kita masih punya macam-macam robot Jepang. Ada berbagai robot yang kayak Power Rangers ya, jadi dibilangnya Sentai kalau Jepang tuh, jadi yang robot dari film dimana jagoannya berlima, jagoannya pakai baju warna-warni, bisa berubah. Terus kalau misalnya mereka kepepet atau keluar musuh yang raksasa, mereka juga punya robot buat ngelawannya. Yang paling beken di Indonesia dulu ini Google. Iya Google. Saking bekennya tuh sampai sempat ada live show dari Jepang khusus buat menampilkan pertunjukan Google di Istora Senayan. Oh iya, ini dari tanggal 3 sampai 7 September ya? Tahun 87. Tahun 87. Dan itu tuh yang kayak kalau misalnya kamu adalah anak orang kaya ya, anak pejabat gitu, itu bakal ada di sana dan nonton. Iya. Apalagi penggemar ya. Dulu kan belum ada lagi yang lain ya. Kalau sekarang disebutnya fan site gitu, yang mengikuti semua ya, yang tadi disebutkan yang orang kaya gitu. Biarpun ini ya zaman dulu kan mau ngikutinnya dari apa coba? Iya. Media sosial tidak ada. Media sosial nggak ada, majalah paling dulu kan nggak ada majalah Kawanku atau Hai, ya ada-adanya di kayak gitu lah. Ini adalah robot paling populer di Indonesia pada masa itu, Voltus 5. Kenapa dia beken? Karena dia tuh kayak boleh dibilang adalah serial kartun robot yang pertama ngehits di Indonesia, sama via kaset video gitu. Dan emang ceritanya bagus, jadinya yang kayak meledak, semua orang suka, semua orang nonton. Buat beberapa saat orang kalau ngomong tentang robot Jepang, semua robot Jepang itu dibilangnya Voltus. Voltus. Semua mau robotnya robot apa dibilang Voltus aja. Padahal Voltus cuman karakter di. Ya padahal ya dia cuman Voltus tuh yang ini gitu, tapi orang zaman dulu asal robot dibilangnya Voltus. Tuh, terus kalau sebelah sini ini ada section model kit. Jadi ini adalah
yang robot yang bukan jadi tapi harus kita rakit sendiri gitu. Kalau zaman sekarang orang biasanya nyebutnya dari nama karakternya Gundam. Ini juga kalau toko mainan mana juga sekarang banyak gitu barang. Jadi mentahannya dia kayak gitu. Tapi nanti kita mesti motong-motong sendiri. Terus kalau zaman dulu kita masih mesti ngelem. Habis itu dicat sampai akhirnya dia bisa terlihat seperti ini. Oke, terus sebelah sini ada diorama G.I. Joe. Jadi G.I. Joe itu mainan dari Amerika, ceritanya tentang angkatan bersenjata Amerika melawan teroris. Gitulah. Iya ini ya. Yang menarik adalah kalau kita ingat perang Teluk, perang Afghanistan kemarin, semua tentara yang tentara Amerika yang pergi ke Irak, pergi ke Afghanistan buat perang itu adalah semuanya yang waktu kecilnya dicekokin sama mainan ini. Jadi mereka tuh udah dari kecil udah diindoktrinasi bahwa Amerika mah udahlah jagoan dunia, dan kayak kalau lu bertempur buat angkatan bersenjata Amerika, kamu pasti ada di pihak yang benar gitu, kamu mungkin salah. Pokoknya semua orang tuh penjahat selain mereka. Dan jagoan tuh pasti menang lah kayak gitu. Dari sejak kecil ya seperti itu. Di sini kita ada macam-macam monster-monster dan kaiju-kaiju. Yang paling beken tentunya Godzilla. Tapi terus selain itu juga ya ada macam-macam Ultraman dan musuh-musuhnya mereka. Kalau sebelah sini section ini serialnya dibilangnya tokusatsu ya. Jadi film live action. Kalau yang tadi kan banyaknya kartun. Kalau yang ini filmnya film orang gitu. Yang paling beken itu yang pertama yaitu Gaban. Pernah dengar istilah segede Gaban? Pernah. Ya, yang namanya Gaban tuh ini. Di Gaban, habis itu setahun kemudian ada serial Sharifan, terus Cyber, yang ini Jaspion, yang ini Spielban, yang itu Metaldar, lalu masih banyak lagi seri lain. Hampir setiap tahun sekali pasti ada seri baru. Terus sebelah sini dari franchise yang berbeda. Kalau ini yang biasa kita kenalnya adalah Satria Baja Hitam. Itu kalau yang sebenarnya nama benernya adalah Kamen Rider. Jadi kalau itu kan satu franchise, Ultraman itu satu franchise. Kalau ini Kamen Rider itu satu franchise sendiri. Jadi yang kayak jagoannya selalu manusia bisa berubah bentuk jadi jagoan kayak gini, terus selalu pakai motor. Sebelah sini mungkin kalau kamu mungkin kenalinnya ini ya, ini Power Rangers. Iya. Power Rangers yang pertama, kedua, ketiga sampai seri 3 ya. Terus ini masih macam-macam Transformers. Ini main kan dulu Senseiya. Ini Senseiya, ini Zoids. Terus kalau yang ini adalah Tamiya Mini Yonku. Tapi ini yang generasi awalnya. Jadi yang sebelum ada yang orang pada main di track dan lain-lain. Nah, bentuk Tamiya tuh kayak gini. Terus terakhir, di sini kita masuk ke pojok video games dan electronic games. Ini boleh dibilang adalah akhir dari masa kemasan mainan, karena dengan semakin naiknya video games, akhirnya orang semakin meninggalkan mainan fisik gitu. Karena ya dunianya adalah di sini gitu masa depan. Jadi kita punya mesin dingdong yang dulu biasanya cuma ada di tempat-tempat biliar, amusement kayak gitu. Kayaknya dingdong terakhir. Pintas saya juga pengen pasang slot koin ini. Ini masih jalan, tentunya. Kita masukin koinnya pakai tombol kalau yang ini. Sini kan bisa. Saya coba ya. Nah. Pilih dua karakter. Sekali lagi. Normal.
susah maininnya. Udah kalah ini mah. SD suka bolos main ini. Oh ya? Iya. Di ini, di apa namanya, Nintendo atau di Dingdong? Ada dua tempat, yang satu tempatnya untuk dindong, satu yang untuk tendo. Oh, oke. Jadi mainnya sama laki-laki gitu, taruhan sampai kan harus pakai koinnya kita sampai segunung gini, jadi baru gantian mainnya. Oke. Dan kamu jago nggak? Dulu mah jago tapi cerah Kak, skill yang sudah hilang. Sini, saya pegangin. Ya. Aduh, udah hopeless banget ini mah. Saya malah nggak bisa main ini sih. Oh iya. Ya, kalau jadi si mesin ini dia mesin punya ratusan game gitu di sini. Kalau yang zaman dulu kan yang emang kayak satu mesin cuma satu game. Kalau yang saya masih main apa ya, Metal Slug deh kali ya. Ini banget soundnya. Terus dari Game Watch langsung naiknya mungkin mulai ke konsolan. Kita kenal mungkin konsol yang pertama adalah Atari dari tahun mesin pinball sih yang kita punya di sini cuma mesin pinball rumahan. Soalnya kalau mesin pinball yang beneran yang Besar, segede iya. dindong itu harganya seharga mobil ratusan juta beneran. Ya, terus dengan begini sebenarnya sih si musim ini udah kita rencana nanti kalau ke arah kiri bakal bisa balik lagi ke Ke di atas. kalau kanan itu nanti bakal ada area kafenya gitu. Oh, ada kafenya juga ya. Cuman masih belum operasional. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Nafisa melaporkan.